Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Oke, untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis, kita sudah sampai pada materi menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Nah, yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu keutamaan bersikap dermawan. Di video ini, kita akan membahas anjuran atau keutamaan sikap dermawan yang sesuai dengan isi dan kandungan surah Al-Lail ayat 1-7 dan juga isi dan kandungan hadis riwayat Muslim tentang sikap dermawan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian dapat melafalkan surah Al-Lail ayat 1-7 dan juga hadis riwayat Muslim tentang anjuran bersedekah, dan kalian dapat memahami isi dan kandungan ayat dan hadis tersebut. Sebelum kita mulai materinya, saya ingatkan untuk mencatat materi yang disampaikan dan dijelaskan dalam video. Jadi, catatlah penjelasannya yang disampaikan dan jangan hanya menulis atau mencatat poin yang sudah ditulis. Mari kita mulai dengan membaca surah Al-Lail ayat 1-7 bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Shadaqallahul azim. Yang artinya, demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sungguh usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keadaan di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan dan saling berlawanan. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, dan lain sebagainya. Seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan ciptaannya untuk bersumpah. Dalam surah Al-Lail, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi ciptaannya, yaitu malam dan siang, laki-laki dan perempuan, yang merupakan hal yang saling berlawanan. Ini mengisyaratkan bahwa isi sumpahnya adalah hal berlawanan, yaitu tentang sikap dermawan dengan sikap kikir atau bakhil. Pada pembahasan berikut ini akan kita dapati apa saja janji Allah terhadap orang-orang yang bertakwa, membenarkan ajaran-ajaran agama, dan dermawan atau rajin bersedekah. Isi dan kandungan surah Al-Lail ayat 1-7. Surat Al-Lail termasuk surat Makkiyah atau yang diturunkan di Mekah. Al-Lail sendiri itu artinya malam. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pada surah Al-Lail Allah bersumpah demi malam dan siang, dan juga demi penciptaan laki-laki dan perempuan, di mana keduanya merupakan dua hal yang saling berlawanan. Di sini menggambarkan berbagai perbuatan manusia yang mereka kerjakan terkadang saling bertentangan atau bertolak belakang, di mana ada yang suka berbuat kebaikan, namun di sisi lain ada juga yang gemar melakukan keburukan. Di surat Al-Lail ayat 5, fa amma man a'ta wattaqo,
Bagi orang-orang atau hamba Allah yang gemar bersedekah, wasaddaqu bil husna, serta membenarkan dan meyakini akan adanya pahala terbaik untuknya, fasanuyassiruhu lil yusra, insyaallah janji Allah berupa pahala dan surga di akhirat serta kemudahan menuju kebaikan atau kebahagiaan. Jadi orang-orang yang dermawan atau suka bersedekah, yang meyakini bahwa sedekahnya itu akan membawa kebaikan untuknya, insya Allah akan memberikan pahala dan surga di akhirat kelak. Juga memudahkan baginya jalan kebaikan. Kita lanjutkan dengan hadis riwayat Muslim tentang bersedekah. Mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Isi dan kandungan hadis tentang bersedekah. Pada hadis yang sudah kita baca barusan, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama yaitu tidak berkurangnya harta dengan bersedekah. Maksudnya adalah Allah akan menambahkan keberkahan pada harta kita dan menghindarkannya dari hal-hal yang dapat merusak di dunia. Dan juga Allah akan memberikan kita pahala serta kebaikan yang berlipat ganda di akhirat kelak, meskipun kelihatannya harta kita berkurang. Seperti pada surah As-Saba ayat 39 yang artinya, dan apa saja yang kamu nafkahkan atau sedekahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Maksud dari Allah akan menggantinya yaitu Allah akan mengganti dengan keberkahan harta di dunia dan pahala yang besar di akhirat insya Allah. Isi kandungan yang kedua yaitu tentang memaafkan atau al-afwu, yang artinya memaafkan perbuatan salah dengan tidak menghukum atau membalasnya. Menurut hadis ini, Allah akan menambahkan kemuliaan bagi orang-orang yang pemaaf. Lalu seperti apa kemuliaannya? Di dunia misalnya, dia akan dimuliakan dan diagungkan oleh orang lain karena sifatnya yang mudah memaafkan. Sedangkan di akhirat, Allah akan memberikan ganjaran pahala dan keutamaan di sisinya. Isi dan kandungan yang terakhir yaitu at-tawadhu atau merendahkan hati karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu merendahkan dirinya dari kedudukan yang semestinya pantas baginya. Untuk tujuan apa? Yaitu untuk menghilangkan sifat ujub atau bangga terhadap diri sendiri dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan bukan untuk kepentingan duniawi. Menurut hadis riwayat Muslim tersebut, Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang tawadhu karena Allah, yaitu dengan meninggikan dan memuliakan kedudukannya di hati manusia karena sifat tawadhunya tersebut. Dan di akhirat, Allah akan memberikan pahala yang besar dan memberikan kedudukan yang tinggi di sisinya. Dan 3 hal di atas, yang pertama yaitu gemar bersedekah, yang kedua pemaaf, dan yang ketiga tawadhu merupakan sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan semoga kita dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari.
Alhamdulillah sudah selesai penjelasan materi pada video ini. Kita lanjutkan dengan penugasan. Tugas yang pertama yaitu lafalkan surah Al-Lail ayat 1-7 dengan baik dan benar, kemudian direkam atau di video dan dikirim ke nomor Bu Lulu. Kemudian yang kedua, kerjakan latihan soal di bawah ini. Ada 4 soal. Dikerjakan di buku dengan baik lalu dikirim. Semua soal sudah ada penjelasannya di video tadi. Jadi kalau kalian menyimak dengan baik dan mencatat hal-hal yang penting, insya Allah kalian bisa mengerjakannya. Oke, cukup sekian. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.